Tujuannya apa? Muaranya untuk apa? Untuk bisa melahirkan murid. Sasarannya kita adalah murid supaya bisa memperoleh atau tumbuh dan berkembang sesuai profil pelajar Pancasila. Itu pendidikan. Karena lagi-lagi sasaran pendidikan Merdeka sekarang adalah murid, murid dan murid. Tujuan agama kita seperti dalam konsep pertama ini yaitu tentang perubahan paradigma pendidikan. Kita dalam perubahan atau item kunci dari budaya positif yang harus kita terapkan pertama adalah penerapan paradigma belajar. Kita mengacu dari konsep Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan, yaitu pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya, kodrat alam, kodrat zaman, untuk bisa memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Dan lagi-lagi tugas kita sebagai pendidik di sini adalah kita menuntun, seperti bagaimana kita menuntun anak kecil dipegang untuk bisa berjalan. Seperti itu konsepnya kita pendidikan sekarang, bahwa kita harus bisa menuntun anak, bagaimana kita bisa mengembangkan minatnya, bagaimana bisa memperbaiki karakternya, dan bagaimana supaya kita memenuhi kebutuhan belajar murid-murid kita. Seperti itu. Kemudian, bagaimana kita bisa memperoleh atau menerapkan tujuan pembelajaran seperti filosofi yang disampaikan oleh filosofi Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Terus di sini yang harus kita lakukan pertama di sekolah adalah penerapan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Bapak Ibu, yang bernilai positif. Kita mendisiplinkan. Apa itu disiplin? Aturan kan? Aturan yang baik, yang positif, yang dikembangkan di sekolah. Yang mana kemarin saya sudah lakukan di kelas 8, yaitu kita mulai membentuk namanya aturan kelas. Dulu namanya tata tertib kan? Ya, aturan atau tata tertib. Sekarang diubah namanya menjadi keyakinan kelas. Itu saya sudah lakukan, sudah terapkan di kelas 8, dan hasilnya itu kita peroleh dari kemauan, kita gali kemauan siswa. Seperti apa mereka maunya dalam belajar. Baik itu dari disiplin diri, cara berpakaiannya, bagaimana menepati waktu, sehingga saya memperoleh melahirkan konsep bahwa di sana melahirkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, saling hormat, menghormati dan menghargai antar teman. Kemudian memiliki kelas yang bebas dari asap rokok. Kita tahu bahwa daerah kita karena daerah terapung terpencil, anak-anak sudah mengenal yang namanya narkoba, ya. Jadi kami melakukan itu dengan menerapkan konsep bahwa siswa kita akan terbebas dari narkoba. Salah satunya adalah rokok yang boleh dikata itu gampang atau mudah didapatkan oleh siswa-siswa kita. Berikutnya kemarin juga saya sudah menerapkan ketepatan waktu atau kedisiplinan waktu. Misalnya siswa kita datang ke sini atau ke sekolah itu datang jam 7.30 tepat waktu. Nanti kalau lewat dari itu berarti anak-anak sudah tidak konsekuen dengan aturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Begitu. Kemudian ada lagi misalnya siswa melakukan pelanggaran atau bolos. Itu anak melakukan sesuatu yang di luar kehendaknya, pasti punya motivasi. Kita sebagai manusia kita punya motivasi, namanya motivasi perilaku manusia. Dalam pembelajaran budaya positif yang kami pelajari, penerapan motivasi perilaku itu kita peroleh 3 macam. Kenapa hal itu dilakukan oleh anak atau oleh kita sendiri? Seperti tadi Pak Ridwan, saya kirim SMS atau di WA, saya di WA bahwa kita rapat nanti ada ayamnya. Motivasinya apa? Sampai Pak Ridwan mau datang ke sini. Karena ayam, karena ada suatu hadiah, kan? Itu berarti siswa juga kadang melakukan, misalnya kita tiba-tiba datang ke sekolah, anak itu muncul langsung ambil sapu, pura-pura menyapu di depan kita. Motivasinya apa? Itu tadi, ingin dipuji karena sudah melakukan. Oh, kamu rajin ya? Nah, seperti itu. Itu salah satu motivasi perilaku. Jadi mereka ingin
dapat penghargaan atau hadiah. Datang di sini kami harap ada ayam merah. Nah, kemudian anak-anak misalnya bolos. Toh, kita sering di sini anak-anak itu siswanya kita itu banyak yang bolos. Kenapa bisa bolos? Salah satunya karena tidak ingin masuk di jam terakhir, misalnya ada tugas matematika yang berat. Toh, ingin menghindari itu, menghindari hukuman, jangan sampai guru matematika